mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Saat yang akan beribadah kita rasakan sukacita Tuhan berikan kehidupan kita. Saya udah jemaat Tuhan berdiri. Seberapa kita hari kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhanlah penyelamat dari kehidupan kita sampai saat ini di bulan yang baru ini karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dunia tidak bisa menjadikan apa-apa, tapi Tuhan jadi yang indah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin Yesus.
terbaik dalam kehidupan kami. Seperti pujian kami naikkan kepada Engkau. Dunia tidak dapat menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Dengan cara apapun kami percaya Roh-Mu Tuhan mengikat kami untuk kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur pada anugerah-Mu Tuhan. Terlebih di bulan yang baru ini, kasih-Mu menyertai Kau begitu dahsyat dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, jemaat yang ada. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Kau menyertai Engkau yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami masuk dalam altar-Mu. Kami ingin memberikan persembahan pujian kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu senantiasa ada atas kehidupan kami. Tuhan sertai gembala kami dalam perjalanan timbangan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya pengurapan Tuhan terus di atas kehidupan yang gembala kami. Terlebih kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau kenal jemaat yang hadir saat ini. Engkau kenal pribadi Tuhan. Pergumulan kami, sakit penyakit kami. Kami percaya kami masuk dalam altar-Mu. Segala masalah kami akan selesai karena Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar pujian kami menjadi satu tubuh yang harum, menjadi berkat bagi lingkungan di kanan kami. Mereka boleh mendengar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kamu tahu kami anak-anak-Mu dalam pelayanan kami. Biar kami melayani sebagai hamba yang setia kepada Engkau, Allah yang agung, Allah yang mulia. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya anugerah sukacita Tuhan terus di atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap berdiri, kita akan bersorak-sorak karena kita akan memasuki hadirat Tuhan dan kehidupan kita. Kita masuki gerbangnya dengan sukacita. Amin. Haleluya. kuasa kegelapan, rasa ngantuk lelah, kita mau masuk dalam altar Tuhan. Amin. Haleluya.
Haleluya. Kita percaya dalam nama Yesus segala apapun yang kita hadapi ada masalah dan Tuhan. Puji Tuhan. Saat biasa saya buka ruang kesaksian, saya percaya ada ibu bapak yang baik saya kebaikan Tuhan. Kita sama-sama membagi berkat, saling menguatkan dan kesaksian kita bahwa Tuhan itu ajaib. Dia tidak pernah tinggalkan kita sampai saat yang indah ini. Saya buka ruang kesaksian sambil menunggu kita rasakan kebahagiaan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kesaksian dari pengumuman kita, walaupun umur sudah 70 di atas, tapi berkat anugerah Tuhan, terlebih kesehatan, boleh merasakan kebaikan Tuhan. Biar kita tetap menopang doa-doa kita untuk Oma Reni dan Marinda supaya tetap kuat menjadi saksi Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada ini. Tidak ada persembahan Tuhan, jalankan kita nyanyikan pujian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pertama dijalankan dan kedua boleh maju ke depan. Haleluya. Yesus
Sebelum kita dengan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Kita Ibu Pika. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan, dengan Dia sudah memberikan yang terbaik Tuhan untuk pelayanan perjalanan hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang berdiri yang maupun yang serta memberikan pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang membuat tingkat-tingkat langit mencurahkan berkat kepada setiap kami Tuhan. Apapun yang menjadi mata pencaharian kami, pekerjaan, usaha kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan persatuan tubuh dan darah-Mu Tuhan, bagi setiap kami Bapa yang patuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan melihat kegiatan kita satu minggu ini di dalam gereja Herfam. Hari Senin sampai Sabtu ada 2 pagi jam 4.30 jam Zoom. Biar bagi jemaat yang belum sempat, biar kita boleh mengambil waktu untuk bersama bersama-sama. Dan hari Rabu ada konser di rumah Efraim jam 7 pemuda remaja, dan hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 7 di gereja, biar kita tetap menopang dengan doa kita untuk pemuda remaja yang ada. Hari Minggu jam 8 ada ibadah sekolah minggu, dan jam 10 ada ibadah raya seperti saat ini. Terima kasih, biarlah kita sebagai jemaat saling menopang supaya jiwa yang haus akan Tuhan, mereka mempunyai kerinduan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ulangi kembali untuk kami berdiri, kita siapkan hati kita, pikir kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya.
diri. Amin Yesus. Terima kasih. Amin Yesus. Dengan
ketat hati kau. Karena kami pulang tidak seperti kami datang. Kami membawa sukacita karena ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, artinya saya serahkan kepada Ibu Leoni yang baik. Shalom. Puji Tuhan. Saya juga mengucap syukur sama Tuhan seperti Ibu yang tadi bersaksi di sini. Tuhan selalu dengan bertambahnya usia kita bersyukur kok masih dikasih kesempatan oleh Tuhan ya. Dalam usia yang ya sudah bukan muda lagi, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Hari ini juga adalah kesempatan yang Tuhan beri. Puji nama Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Lin sudah mendoakan supaya ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai hamba-hamba Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Saat ini saya itu ya bergerak untuk ya dengan pimpinan Tuhan ya, untuk merenungkan bersama bagian perikop daripada firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ini perikop ini adalah satu yang sudah sering didengar, sering disampaikan ya dalam berbagai macam cara sudah diungkapkan, tapi selalu ya ada sesuatu yang menarik. Firman Tuhan tidak pernah kehabisan ya. Pokoknya ada aja yang menarik daripada firman Tuhan. Banyak yang sudah kasih berbagai macam pandangan, tapi selalu Tuhan kasih sesuatu yang baru ya. Menurut saya baru buat saya, karena mungkin saya baru lebih merenungkan ya, jadi mendapatkan lebih. Judulnya adalah Maria dan Marta, judul perikopnya itu ya. Dari ayat 38 sampai ayat 42 ini kita akan baca bergantian. Maksudnya saya akan baca satu ayat, kemudian saudara semua bersama-sama ayat berikutnya, kemudian saya lagi dan saudara sampai ayat yang terakhir kita akan bacanya bersama-sama. Saya akan mulai dari ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sama-sama 42, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Puji nama Tuhan ya. Kita tahu dari cerita ini ya, Marta, Maria dua-dua mengasihi Tuhan Yesus dengan caranya masing-masing, mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang saya mau lihat atau memperhatikan bersama adalah dari ayat yang ke-40. Saya akan bacakan lagi ya, ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata,
Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia menolong, membantu aku. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata sibuk. Mata sibuk sekali melayani. Bukankah kita semua juga pelayan-pelayan Tuhan ya? Sekalipun mungkin saudara bilang, aku gak ada bagian pelayanan apa-apa, kok aku jemaat biasa, aku kok datang hari Minggu terus pulang udah selesai. Sekalipun datangnya cuma pada hari Minggu dan sekalipun tidak ambil bagian pelayanan apa-apa di gereja, tetap saudara adalah pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan di mana? Di keluarga saudara sendiri ya. Saudara pelayan, melayani keluarga. Di tempat kerja saudara, saudara juga kalau saudara ada kesadaran bahwa saudara anak Tuhan, pasti Tuhan juga pakai saudara menjadi pelayannya di tengah pekerja-pekerja atau teman-teman sekerja yang lain, atau di antara teman-teman ya sekumpulan itu kita juga selalu mau dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Ya. Makanya itu di sini kita lihat mata sibuk sekali melayani. Seringkali kita juga sibuk melayani, ya. Sibuk melayani keluarga sampai lupa untuk berbakti. Sibuk melayani teman-teman sampai lupa datang ya di perkumpulan kebaktian. Sibuk sekali. Kesibukan itu seringkali menjadi pemisah ya antara kita dengan kemurahan Tuhan. Kita sibuk dengan macam-macam perkara apa aja ya. Kita kadang-kadang kita merasa senang juga sibuk. Maksudnya itu kita tuh mencari kesibukan sebagai pelepasan kadang-kadang ya. Pelepasan supaya kita tidak jenuh dan kita cari kesibukan ini, kesibukan itu supaya jangan jenuh. Ini kalau mata di sini bukan supaya jangan jenuh ya. Tapi kalau kita baca dari ayat yang ke-38 itu, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Berarti yang mengundang Yesus datang ke rumahnya itu adalah Marta. Makanya Marta merasa bertanggung jawab untuk boleh menyenangkan atau mengentertain ya Yesus dan rombongannya. Tuhan Yesus kan terkenal, semua orang mengakui dia, semua orang menghormati dia. Wow, kalau Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, berarti luar biasa, harus dilayani dengan baik. Oleh karena itu dia terdorong untuk mulai sibuk melayani, menyediakan apa yang menurut dia baik untuk disediakan bagi seorang tamu agung ya. Pasti itu ada dalam pikiran si Marta ini, mendorong dia untuk sibuk ini, sibuk itu, mengatur ini, mengatur itu. Dalam kesibukannya mungkin dia jadi bingung sendiri ya. Kalau kita lagi sibuk-sibuk seperti itu, kadang-kadang kita bingung sendiri, mana yang mau dipegang ya, ini atau itu, ini belum dilakukan, ini pasti harus dilakukan, bingung sendiri. Ini sering terjadi pada kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita mencari kesibukan, mau sibuk, ada apa yang di gereja ya, ada ikut, ya. Akhirnya kita kehilangan fokus. Fokus kita itu dalam melayani adalah mestinya Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan kita. Tapi dalam kesibukan kita untuk melayani, fokus itu bisa berubah ya, bisa berbalik arah, bukannya kepada Tuhan Yesus tetapi kepada diri sendiri fokusnya. Nah itu yang bahaya ya. Kalau kita melayani bukan berfokus pada Tuhan Yesus tetapi pada diri kita sendiri, itu akan membuat kita mengasihani diri sendiri. Kenapa? Kita merasa kita ini sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, sudah berbuat banyak. Kok gak ada perhatian? Kok gak ada yang
memberikan ya paling tidak lah kata-kata pujian atau ya sesuatu lah yang menyatakan menandakan saya ini lebih sibuk daripada yang lain, saya ini yang paling kesana kemari, saya loh yang melakukan loh ya. Fokusnya itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Pemuasan diri sendiri, ya, memuaskan diri supaya tidak bosan, ya, melakukan ini melakukan itu supaya jangan bosan hanya untuk diri sendiri. Itu ada bahayanya, ya. Bahayanya adalah seperti yang kita baca tadi. Pertama, mata sibuk. Kesibukan itu juga bisa membuat kita lepas kontrol, ya. Kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Karena kita sibuk itu hubungan kita dengan Tuhan berkurang. Yang tadinya bisa doa misalnya 1 jam, karena kita sibuk akhirnya hanya menjadi beberapa menit. Pokoknya berdoa. Yaudah, suruh tidur berdoa aja. Padahal mestinya berdoa itu yang benar adalah dengan satu kesungguhan hati sampai kita tuh merasa sudah terhubung dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah sampai pada kita tahu bahwa kita sudah terhubung dengan Tuhan, itu akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan kedamaian, akan mendatangkan sukacita kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan. Kalau belum, kalau hanya ya doa-doa gitu, tidak akan ada apa-apanya, ya. Dan bahkan karena kita belum terhubung dengan Tuhan, ini yang akan terjadi, yaitu yang setelah dikatakan mata sibuk itu, dikatakan dia mendekati Yesus dan ngomong, ya. Nah, kita kalau sudah repot ini repot itu, sukanya kita juga ngomong sama Tuhan, ya. Tapi ngomongannya itu ngomongan apa dulu, ya? Karena hati kita tidak terjaga, omongan kita juga tidak terkontrol, ya. Omongannya si mata adalah menyalahkan Tuhan Yesus, ya. Dia menyalahkan Tuhan Yesus, dia marah sama Tuhan Yesus. Dia bilang gini kan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Nah, di sini kan apa yang dia katakan ini? Bahwa saudaramu membiarkan aku melayani seorang diri, berarti dia itu sebetulnya meminta perhatian Tuhan Yesus. Kok dia gak diperhatikan sama Tuhan Yesus? Kok Maria enak aja duduk di bawah kaki Tuhan, dengerin Tuhan diam-diam, aku sini repot-repot, dia diam aja. Kemarahannya dia itu, ya, karena dia lihat Maria kok tenang-tenang, sedangkan dia kok sibuk, dia kok repot gitu, dan dia kayaknya sudah kehabisan akal gitu. Bilang kendali, dia bukannya bilang, Maria, bantuin aku dong, bukannya gitu. Mestinya kan kalau memang dia tidak setuju dengan Maria duduk-duduk, ya bisa aja dia langsung menegur Maria, bantuin aku dong, aku lagi sibuk ini, kamu enak-enaknya duduk situ, bantuin aku dong, mestinya, ya. Tapi tidak. Apa yang mata lakukan? Dia mendekati Tuhan Yesus dan dia menyalahkan Tuhan Yesus. Kau tidak peduli, saudara, kau biarkan aku seorang diri. Nah, kok tidak mempedulikan aku sih? Aku kan sudah repot-repot. Kok gak lihat aku repot? Usia kau suruh dia dong bantuin aku. Nah, ya, disitulah kesalahan mata. Karena sibuk-sibuk hilang, ya, kontrol atas dirinya hilang, sehingga dia begitu gampangnya menyalah-nyalahkan Tuhan Yesus, marah-marah pada Tuhan Yesus. Bukankah ini juga sering terjadi pada kita? Kalau kita sudah sibuk-sibuk, sudah repot ini repot itu, terus kita rentan untuk marah. Kesibukan biasanya itu membuat kita rentan untuk marah. Dan itu pernah ya saya alami kalau saya
sibuk sekali dengan sesuatu gitu ya, buat ini belum spesial begitu, terus ada orang tanya sesuatu, mestinya bisa dijawab dengan baik. Oh, misalnya itu nanti ada di sebelah mana ya? Nah, karena kita sibuk ini sibuk itu, dan kita katakan, aduh itu loh di situ loh, kamu kok ada tahu sih, karena di situ. Nada kita bukannya nada yang mestinya kan kalau tidak ada apa-apa, kalau kita tenang, kita bisa itu kan ada di situ. Kamu tahu kan ada di situ, nggak usah bingung. Tapi karena kita sibuk mikirin ini, mikirin itu, ini ada pertanyaan, akhirnya yang keluarlah kadang-kadang itu kata-kata yang tidak kadang-kadang loh ya. Tapi kalau kita jaga hati kita tidak akan, makanya harus terus jaga hati. Kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang menyakitkan hati bisa keluar pada saat kita lepas kendali, lupa diri, ya, sehingga kita marah. Ini si mata marahnya pada Tuhan Yesus. Kalau kita mungkin marahnya pada siapa? Pada anggota keluarga kita, pada teman-teman kerja kita, pada orang-orang super-super kita, timbul kemarahan. Timbul kata-kata yang tidak benar, ya, kata-kata yang tidak terkontrol, dan itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kalau kita mengeluarkan kata yang kayaknya itu menyakitkan hati orang yang kita marahi, karena kita lagi dalam keadaan tidak baik, keluar kata tidak baik karena kita marah, kata kita tuh kemungkinan bisa menimbulkan sakit hati orang yang kita marahi itu. Kalau orang itu sakit hati, ya, sakit hati kalau dibiarkan akan timbul kebencian. Dan kalau kebencian itu dibiarkan, ditimbul terus, tidak dibereskan, akan terjadi pembunuhan. Masa kok benci aja kok sebenarnya? Iya, buktinya Kain iri sama si Habil, benci sama Habil, akhirnya membunuh Habil. Mungkin tidak sampai sebegitu ya, tapi ada firman Tuhan ya di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 dikatakan gini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ngeri ya, kalau kita sampai ada rasa benci, itu berarti sudah membunuh. Sekalipun kita tidak dimasukkan penjara karena kita tidak akan membunuh juga secara fisik, tapi kita sudah mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Ya kita ini terbelenggu dengan kebencian itu. Kebencian itu kayak mengikat kita sehingga tidak bisa lagi berbuat baik. Ya. Kebencian itu membuat kita terikat sehingga pikiran-pikiran itu tidak bisa memikirkan yang lebih luas, tetapi sangat terbatas ya, hanya mikirin itu yang tidak benar itu yang menyakitkan hati, itulah yang akhirnya membuat kita juga sakit secara tubuh ya. Hati-hati ya, jangan sampai itu yang terjadi karena kita merasa fokusnya tidak pada Tuhan, fokusnya pada diri kita sendiri, kita marah-marah, semua orang kita marahin, sampai-sampai kita memarahi Tuhan juga. Tuhan, kok dapat tulis sih? Aku kan sudah melayani, aku kan sudah berbuat ini, berbuat itu. Kok dapat tulis? Aku minta, aku doa ini, kok tidak dengar? Ya marah-marah sama Tuhan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita ingat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati ya. Itu yang Tuhan terus ingatkan kita, jaga hati. Jangan biarkan hati itu penuh dengan kemarahan, kebencian. Jangan ya. Kita punya senjata. Mungkin kita bilang, habisnya aku tidak mau mikir itu, tiba-tiba ada terpikir itu. Ya, memang ya.
kita tahu bahwa ada yang namanya si iblis itu, si jahat itu, yang selalu melepaskan anak-anak panah berapinya ke pikiran kita, ya. Untuk apa? Menjatuhkan kita. Karena kita punya firman Tuhan. Kita ingat dari Mazmur 91 ayat 3 mengatakan, Dia melepaskan kita dari jerat si penangkap burung, dari penyakit sampan yang busuk. Jerat penangkap burung itu apa? Yaitu anak panah berapi si iblis untuk membohongi kita, untuk membuat kita memikirkan hal yang tidak benar dan kita jatuh karena kita sudah memikirkan yang tidak benar, kita sudah benci, kita sudah melakukan hal yang tidak baik. Nah itu iblis senang, udah kemakan akan jeratnya itu, ya. Itu sesuatu yang untuk menangkap buruan, gitu ya. Nah kita harus bisa melawan itu. Melawannya dengan apa? Firman Tuhan mengingatkan kita punya senjata. Tuhan sudah memberikan kita senjata untuk kita pergunakan, yaitu selengkap senjata Allah apa aja. Ikat pinggang kebenaran, kita berkata benar. Baju zirah keadilan, kita berbuat dengan adil. Itu berkasukan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dan juga Pak, kita diberi oleh Tuhan perisai iman, supaya dengan perisai itu kita tuh menangkis segala anak-anak berapinya, anak panah berapinya si jahat itu. Kalau ada pikiran jahat tiung, kok aku udah mikir, kok tiba-tiba ada pikiran itu, langsung kita ucapkan firman Tuhan untuk melawan itu pikiran dia. Saya tidak mau memikirkan itu. Tuhan sudah menyelesaikan bagi saya lawan dalam nama Yesus, ya. Dan kita punya perisai iman kita yang bertindak, ya, untuk melawan itu semua tipu daya si jahat itu. Puji nama Tuhan. Dan kita juga diberi oleh Tuhan ketopong keselamatan dan pedang roh, ya. Pedang roh dengan mana kita bisa mengalahkan si setru itu dengan firman Tuhan. Pedang roh adalah firman Tuhan. Itu adalah senjata yang kita punya, yang kita miliki. Jangan pernah lupa akan senjata itu. Apapun yang terjadi, ingat kita punya senjata untuk melawan. Kalau ada pikiran jahat, kita lawan dengan perisai iman, ya, untuk menangkis itu semua pikiran yang tidak benar. Kita selalu diberi oleh Tuhan selengkap senjata Allah, ya. Puji nama Tuhan. Ini si mata, kita kembali kepada mata di dalam segala kesibukannya, akhirnya dia iri kepada saudaranya, dan akhirnya dia yang iri, dia tuh fokusnya tidak pada Tuhan Yesus, pada diri sendiri, merasa kasihan pada diri sendiri. Ya, kita seringkali juga tergoda untuk merasa kasihan pada diri sendiri. Kok saya gini ya? Aduh, kenapa saya mesti alami ini ya? Itu mengasihi diri sendiri, jangan, ya. Kita jadi egois, jadi memikirkan diri sendiri, ego kita yang kita besar-besarkan. Kita selalu ingat, fokus kita dalam melayani adalah Tuhan, ya, dan bukan diri kita sendiri. Kita melayani bukan untuk dipuji Tuhan, dipuji orang, bukan untuk disenangi orang-orang, ya. Kita melayani dan bukan dengan maksud untuk itu. Kita melayani adalah karena kita bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kita mau menyenangkan hatinya. Puji nama Tuhan. Terus sudah si mata ini makin lama makin terjerembab, ya. Sudah menyalahi Tuhan, terus dia juga ngapain? Memerintah Tuhan, menyuruh Tuhan. Ya, dia bilang kan, sudah bilang, kau nggak peduli ya, aku melayani seorang diri, udah ya kan sudah undang-undangnya sudah dia bilang sama Tuhan, terus suruhlah dia membantu aku loh. Ini dengan siapa dia ngomong? Masa suruhlah dia membantu aku? Dia ngomong sama Tuhan Yesus loh, bukan ngomong sama teman loh, bukan ngomong sama saudaranya, karena Tuhan Yesus yang dia hormati, yang
yang dia undang untuk dia bisa menyenangkan ya dengan pelayanan dia. Kok sekarang dia nyuruh, kok kayak nyuruh orang yang di bawah dia, suruhlah dia membantu aku. Wow, ya, hati-hati, jangan sampai kita juga sebagai pelayan Tuhan merasa diri bahwa kita ini sudah terlalu kurang diperhatikan, terus kita ini merasa kasihan pada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, akhirnya kita menyuruh ya siapa aja disuruh. Dalam kebingungan kita, nyuruh orang seenaknya ya, nyuruh Tuhan malah ya, Tuhan harus ini, Tuhan lakukan ini, Tuhan. Loh. Kok kita nyuruh Tuhan, kok kita merintah Tuhan, kok berani-beraninya ya. Tuhan itu kan Allah kita, Tuhan itu kan Tuhan yang harus kita sembah. Kenapa kok berani sampai menyuruh gitu, memerintahkan Tuhan seperti itu? Suatu kelakuan yang tidak bisa dipuji ya. Sekalipun ya, mata sudah melakukan semua perbuatan itu yang tidak terpuji. Kalau misalnya orang lain bukan Yesus ya diperlakukan seperti itu oleh mata, mungkin orang itu akan balik marah sama mata. Enak aja dong kan, marah-marahin aku, nyuruh aku, siapa tahu aku, kamu ini gimana sih? Nah, mungkin aja bisa marah ya, apalagi Tuhan, mestinya Tuhan lebih bisa marah lagi. Marah, aku ini siapa? Gitu. Tapi tidak. Di sini kita lihat ya, sifat Tuhan Yesus ya, kasih Tuhan Yesus di dalam menghadapi perkara ini ya. Dia tidak marah-marah, tetapi Yesus karena Tuhan menjawabnya, mata, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Loh mata, kamu ini khawatirin banyak hal, kamu ini susahin dirimu, repot-repot dengan banyak perkara. Dan saya yakin waktu mata dengan suara Tuhan Yesus ya, yang bukan dengan marah tetapi dengan mata, itu pasti udah langsung lembut hatinya. Oh, Tuhan Yesus dan untuk ya, kamu ini loh repot-repot ngapain kamu ini ya? Kamu yang memilih repot siapa? Kan dia sendiri. Dan disuruh kan? Tuhan dan nyuruh dia repot-repot, Tuhan dan nyuruh dia sediain itu, enggak? Kan mau-maunya sendiri. Kamu nyusahin dirimu sendiri. Oh iya ya, mungkin setelah itu si mata itu jadi mendusik. Iya ya, aku repot-repot kok mau sendiri. Dan kok, oh iya ya, kok aku marahin Tuhan Yesus, kok aku nyuruh Tuhan Yesus. Mungkin saat itu baru dia sadar ya. Karena apa? Karena kelembutan jawaban Tuhan Yesus. Maka ada di Alkitab yang mengatakan ya, jawaban yang lembut meredakan marah ya. Benar, jawaban Yesus yang lembut itu meredakan marahnya mata ya. Sehingga dia bisa menerima. Waktu Tuhan Yesus bilang juga, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Tuhan Yesus tidak akan menyuruh Maria untuk membantu mata, karena Maria sudah memilih hal yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, dengar firman Tuhan ya. Tuhan lihat hatinya Maria yang kayak itu haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu dia dengar pengajaran Tuhan Yesus, dia tuh kayak menikmati. Kalau kita tuh menikmati firman Tuhan, ya tidak ada yang bisa mengganggu kita ya. Kayak kita mau terus menikmati. Saya teringat gini, pernah ada suatu waktu dalam kehidupan saya itu sangat menikmati membaca buku. Kalau saya sudah membaca buku itu, saking nikmatnya saya lupa waktu ya. Itu kalau sudah baca buku sampai kadang-kadang pernah saya sadar, udah jam 3, wah udah aku saya tutup aja dulu. Saya tahu tidak boleh diteruskan. Nanti saya seharian itu kurang tidur akan jadi tidak baik ya.
Kalau kita sedang menikmati makanan atau menikmati baca buku atau menikmati sesuatu melakukan hobi kita, kadang-kadang itu membuat kita lupa waktu ya, dan lupa semuanya. Maria saat itu sedang menikmati firman Tuhan. Karena itu kata Yesus, jangan diganggu ya. Dia sudah memilih yang terbaik ya. Jadi tidak disuruh oleh Yesus. Iya. Oh kamu repot ya Marta. Ya Maria, bantuin Marta ya. Ya itu malah Yesus memuji Maria. Ya. Maria sudah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maka mungkin berusaha, oh ya udahlah, kalau itu Maria ada bagiannya, udah aku ada bagianku ya, dan dia melaksanakan dengan baik. Puji nama Tuhan ya. Mari saudara-saudara, kita sebagai pelayan Tuhan, betapa kita harus selalu waspada. Waspada dengan apa? Hati kita. Waspada, jangan sampai hati kita ini ya mau-maunya mikir-mikir yang tidak benar, mau-maunya membiarkan perasaan-perasaan tidak benar mengendap di hati. Jangan ya, tapi kita harus waspada, kita harus ambil tindakan, kita harus tegas ya. Kalau ada yang tidak benar, kita usir dalam nama Yesus. Kita pakai firman Tuhan, apapun firman Tuhan yang kita ingat ya, untuk menangkis itu pikiran yang tidak benar, kita ucapkan dan kita terus pegang ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, dia tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Dia tahu kita adalah orang-orang yang perlu pimpinannya, kita ada orang-orang yang perlu pertolongan daripadanya ya. Kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Jangan sampai kesibukan kita mengurangi jam doa kita, jam yang biasa kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, hati-hati, nanti akan dipakai si iblis untuk menjatuhkan kita ya. Karena itu mari kita terus ingat ya, lakukan apa yang baik pada pandangan Tuhan, jangan dikurangi ya. Persekutuan kita dengan Tuhan, doa kita kepada Tuhan itu harus tetap dijaga. Puji nama Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua di dalam menjalani hari-hari ke depan. Kita punya pengertian ya, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang begitu baik, yang mengerti ya. Sekalipun kita bingung ini bingung itu, tapi dia tetap tenang ya, dan dia bisa memberikan kepada kita ketenangan juga. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa. Saya mohon sini membantu saya dalam doa dalam lagu ini. Yesus,
pribadi. Engkau sangat mengerti dan Engkau sangat peduli. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi atau sedang kami jalani, yang mungkin terasa berat, tetapi Engkau tahu dan Engkau mau menolong. Engkau selalu ada dan siap mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami, untuk boleh kami Tuhan memandang kepada-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami, menjaga hati kami, supaya jangan hati kami menjadi tempat daripada segala pikiran-pikiran yang tidak benar ataupun perasaan-perasaan yang tidak benar. Tapi oleh kasih karunia-Mu Tuhan, segala hal yang tidak benar dalam kewaspadaan mulut kami Tuhan tengking dan kami usir, dan kami percaya ada kemenangan dari-Mu, karena kami tahu firman-Mu dan kami pakai firman-Mu untuk boleh mengalahkan segala kejahatan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau pembela kami, Engkau lah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapa, pimpinlah kehidupan kami, langkah demi langkah kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang memberikan pertolongan, semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mohon, ya Bapa di surga, Kau ingatkan kami selalu kalau kami mulai menyeleweng daripada fokus kami. Seharusnya kami berfokus kepada-Mu Bapa, tetapi sering kali terselewengkan dan akhirnya terfokus pada diri kami sendiri. Oleh sebab itu kami mohon, Allah Roh Kudus, Engkau-lah yang berkuasa mengingatkan kami, karena Engkau ada dalam hati kami, dan Engkau yang tahu segala apa di dalam pikiran dan hati kami. Mari Tuhan, tolong kami, pimpin kami, kembalikan kami pada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya. Kami serahkan doa ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Bapa, Engkau lah yang akan menyempurnakan Tuhan. Apa yang sudah disampaikan Tuhan, Engkau sempurnakan di dalam hati setiap pribadi yang sudah mendengar firman-Mu. Ya, firman Tuhan adalah hidup, dan firman berkuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami. Ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang saudara berdiri dan kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami melaksanakannya, kita akan mendengarkan dahulu pembacaan firman Tuhan. Kita angkat roti dari tangan kita dan kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan. Ya. Mari saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau kita nanti makan roti ini, mari kita mengingat akan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan di kayu salib di Bukit Golgota untuk keselamatan kita, untuk pemulihan kita. Mari kita akan memakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
adalah darah Yesus. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan tangan kita tahu darah Yesus. Kita percaya kuasa darah Yesus yang menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita meminumnya dengan percaya darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa kesalahan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Puji nama Tuhan. Mari lihat ini kita boleh diberi kekuatan pemulihan kembali. Kita dengan haleluya. Syukur kepadamu Bapa, karena hari ini Tuhan Engkau berikan satu kesempatan yang baru bagi kami Tuhan. Biarlah sampai akhir hari ini Tuhan kami terus ada dalam pimpinanmu, dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapa di surga, Engkau yang mengetahui Tuhan pribadi demi pribadi yang ada dalam ruangan ini. Apapun permasalahan sedang dihadapi, kalaulah itu sakit penyakit, kami percaya kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus berkuasa memberikan kesembuhan, pemulihan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sudah memegang bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya Engkau melihatnya dan kuasa bilur-Mu menyembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Haleluya, kami percaya. Jika ada permasalahan keuangan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tuhan, bukankah Engkau yang memiliki langit bumi dengan segala isinya? Bagimu tidak ada perkara mustahil. Engkau berkuasa untuk memberikan pertolongan. Engkau berkuasa Tuhan untuk membuat apapun persoalan keuangan bisa Engkau selesaikan. Terima kasih Tuhan. Engkau punya caramu, Engkau punya waktumu yang terjadi sesuai kehendak-Mu. Tuhan, jika ada permasalahan di dalam keluarga antara suami istri ataupun orang tua dengan anak ataupun dengan tetangga ataupun dengan teman, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tolong Tuhan supaya ada kembali Tuhan ke
kebaikan, bisa saling bisa menghormati, bisa saling menolong kembali, bisa ada dalam persahabatan kembali. Tuhan, jauhkan dari permusuhan, dan biarlah anak-anakmu semua ada di dalam kesatuan hati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau Allah kami mempedulikan semua anak-anakmu. Engkau Allah kami yang memperhatikan dan mempunyai rencana yang indah untuk setiap pribadi anak-anakmu yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi rencanamu, Tuhan, baiklah itu boleh terjadi. Karena rencanamu adalah rencana damai sejahtera. Rencanamu memberikan harapan yang baik, Tuhan. Harapan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Dengar doa kami. Mari saudara-saudara, kita akan pulang dan kita menerima berkat Tuhan. Kita tadahkan tangan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan melihat tangan-tangan kita yang tertadah ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita semua damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Tuhan.